dari kelompok 3A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai balance scorecard. Nah, pada PPT ini kami akan membahas mengenai pengertian balance scorecard, perkembangan balance scorecard, perspektif balance scorecard, manfaat balance scorecard, cara pembuatan balance scorecard, dan keunggulan kekurangan dari balance scorecard. Nah, yuk simak pembahasan berikut. Pengertian Balanced Scorecard adalah satu konsep pengukuran kinerja yang sebenarnya memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. Sasaran-sasaran strategik yang komprehensif dapat dirumuskan karena Balanced Scorecard menggunakan 4 perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Rencana strategik yang komprehensif dan koheren menyediakan kemudahan dan kejelasan untuk menyusun program dengan rangka Balanced Scorecard. Perencanaan strategik menghasilkan berbagai strategi activities yang dengan jelas menunjukkan sasaran strategik objektif yang hendak dituju di masa depan. Nah, ukuran pencapaian sasaran di informasi tentang pemacu kinerja performance driver dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Perkembangan balance scorecard mengalami perkembangan yang sangat panjang. Diawali pada sebelum tahun 1990-an, yaitu perusahaan-perusahaan Amerika mengalami kekalahan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan Jepang pada dekade 1980 sampai 1990 karena terbatasnya ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja eksekutif. Hal ini yang membatasi terutama berfokus pada perspektif keuangan seperti laba bersih usaha, ROI atau Return on Investment, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan cenderung hanya memperhatikan kinerja finansial mereka tanpa memperhatikan hal-hal yang lainnya seperti aspek-aspek non-keuangan yang penting seperti kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi maupun riset teknologi. Berikutnya terjadi perkembangan pada tahun 1990 sampai 1992, yaitu seorang jenius yang bernama Kaplan dan Norton melaksanakan studi-studi pengukuran kinerja dalam organisasi di masa depan, yaitu ukuran kinerja eksekutif baru yang menggunakan balance scorecard, yaitu A. Scorecard didefinisikan sebagai kartu skor, dan B. Balance, yaitu berimbang, artinya kartu skor yang memiliki perseimbangan. Baru pada tahun 1993-1995 penggunaan balance scorecard sebagai inti manajemen strategik. Pendekatan balance scorecard digunakan untuk menghasilkan rencana strategik yang komprehensif dan juga untuk menghasilkan rencana strategik yang koheren antara satu sasaran dengan sasaran yang lain, yang memiliki hubungan sebab akibat Lalu kekomprehensifan dan kekoherenan rencana strategi yang dihasilkan balance scorecard berdampak terhadap proses perencanaan yang meliputi yang pertama itu penyusunan program, yang kedua itu penyusunan anggaran, yang pertama penyusunan program, yang kedua penyusunan anggaran. Sehingga pada tahun 1996 balance scorecard digunakan sebagai sistem manajemen. Dan terakhir yaitu pada tahun 1997 sampai 2000 pemanfaatan balance scorecard sebagai pemfokus strategi. Baiklah, inilah adalah perkembangan balance scorecard menjadi sebuah fokus strategi, kajian strategi. Nah, selanjutnya yaitu perspektif balance scorecard, di mana perspektif balance scorecard ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif keuangan ini ditujukan karena ukuran keuangan memberikan gambaran mengenai konsekuensi ekonomi dari keputusan manajemen, menunjukkan bagaimana mencapai hasil yang terbaik. Nah, pengukuran kinerja keuangan ini akan membahas tahap siklus hidup perusahaan, termasuk pertumbuhan, keberlanjutan, dan panen. Selanjutnya itu ada perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini ditujukan untuk mengidentifikasi klien dan kategori pasar di mana unit bisnis akan bersaing, serta berbagai pengukuran kinerja unit bisnis dalam setiap tujuan. Jika bisnis ingin mencapai kesuksesan finansial jangka panjang, mereka harus mengembangkan dan menjanjikan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Nah, tentu saja perusahaan tidak dapat memenuhi semua preferensi konsumen.
sehingga diperlukan segmentasi pasar. Perusahaan harus mengidentifikasi klien dan kategori pasar di mana mereka bersaing. Selanjutnya itu ada perspektif proses bisnis internal, di mana balance scorecard menuntut para manajer untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap berbagai aktivitas dan proses bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, untuk menetapkan kriteria perspektif proses bisnis internal ini, manajemen perusahaan harus terlebih dahulu menentukan proses bisnis internal dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran pertumbuhan ini menentukan infrastruktur yang dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini didorong oleh elemen sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Perspektif ini mencakup pelatihan karyawan dan budaya perusahaan. Yang keduanya berkaitan dengan kemajuan individu dan organisasi. Selanjutnya itu ada metode perspektif balance scorecard, di mana metode perspektif balance scorecard ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perspektif balance scorecard. Nah, yang pertama itu ada perspektif keuangan, dapat dilakukan dengan menghitung ROI atau Return of Investment, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan laba bersih. ROI dapat dikatakan baik jika rata-rata presentasinya sebesar 9,8%. Selanjutnya itu ada profit margin, di mana profit margin ini ditujukan untuk melihat besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan penjualan untuk mengetahui efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai profit berarti semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Lalu ada pertumbuhan penjualan, yakni ukuran kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan dari tahun ke tahun yang tujuannya untuk memperbesar financial return. Nah, yang kemudian itu ada perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah komplain dari pelanggan yang pada umumnya terjadi karena ketidaksesuaian produk yang dipesan atau karena produk yang dikirim rusak. Semakin sedikit komplain yang diterima atau jumlah komplain mengalami penurunan, maka artinya semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengatasi keluhan-keluhan dari pelanggan. Selanjutnya itu ada akuisisi pelanggan, yakni mengukur dalam bentuk absolut dan relatif kekuatan unit bisnis menarik dan memenangkan pelanggan atau bisnis baru. Akuisisi pelanggan diukur dengan banyaknya jumlah pelanggan baru atau jumlah penjualan kepada pelanggan baru. Semakin tinggi jumlah pelanggan baru menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menarik pelanggan. Selanjutnya itu ada retensi pelanggan, yakni mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan segmen pasar. Semakin tinggi presentasi retensi pelanggan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dan juga menunjukkan loyalitas serta kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian terdapat perspektif bisnis internal dapat dilakukan dengan menghitung respon time, yakni mengetahui lama waktu pelayanan kepada pelanggan dalam proses transaksi pembelian. Selanjutnya itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat dilakukan dengan melakukan program pelatihan karyawan, yakni jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah karyawan yang mendapatkan training menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memberikan pelatihan kepada karyawannya. Kemudian produktivitas karyawan, yang dimana dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah karyawan dengan total penjualan, di mana hasil yang dilihat adalah seberapa besar jumlah produktivitas yang dihasilkan oleh setiap karyawan dari total penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi persentase produktivitas karyawan menunjukkan tingkat produktivitas setiap karyawan tinggi pula, atau dengan kata lain, kinerja karyawan dalam menghasilkan pendapatan dari total penjualan cukup baik. Kemudian retensi karyawan dapat dilakukan dengan melihat jumlah karyawan yang keluar setiap tahunnya. Semakin sedikit jumlah karyawan yang keluar menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mempertahankan minat karyawan untuk bekerja di perusahaan cukup baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa karyawan merasa puas terhadap kinerja perusahaan, yang berarti akan menunjukkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat apa saja yang dapat dirasakan dengan adanya balance scorecard. Nah, yang pertama itu perencanaan strategi yang lebih baik dan terstruktur.
Dengan adanya balance scorecard, perusahaan itu bisa merancang kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan suatu strategi. Proses menciptakan peta strategi itu memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu perusahaan bisa dicapai melalui serangkaian kerja yang saling terkait. Kemudian hal ini berarti bahwa kinerja serta faktor pendukung kinerja itu diidentifikasikan untuk membuat gambaran utuh tentang strategi perusahaan. Nah, yang kedua itu meningkatkan komunikasi dan ketepatan eksekusi. Adanya gambaran strategi secara menyeluruh dan saling terkait untuk membuka peluang bagi perusahaan mengkomunikasikan strategi secara internal maupun secara eksternal. Dengan balance scorecard, setiap divisi dalam perusahaan dipacu untuk berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai suatu goals perusahaan yang mana akan berdampak pada sistem kinerja perusahaan yang lebih baik, terbuka, dan juga dinamis. Manfaat dari balance scorecard selanjutnya yaitu memudahkan tiap anggota organisasi untuk melihat bagaimana goals individual mereka itu berkaitan dengan strategi perusahaan. Nah, dengan adanya balance scorecard, sebuah perusahaan tentu mempunyai kerangka kerja yang telah terbangun dengan jelas, yang kemudian balance scorecard ini akan membantu tiap karyawan untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan goals suatu perusahaan, sehingga karyawan ini bisa secara mandiri menghubungkan apa yang bisa mereka lakukan untuk kemajuan tim dan juga perusahaannya. Nah, selanjutnya itu manfaat yang terakhir, yaitu memastikan strategi tetap berjalan pada tracknya atau sesuai dengan tracknya. Dengan adanya balance scorecard, suatu perusahaan itu bisa mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju goals, sehingga jika terjadi sesuatu di luar dari perencanaan, suatu perusahaan itu bisa langsung sigap untuk mengupayakan bagaimana kondisi bisa terkendali kembali. Cara pembuatan balance scorecard. Tahap pertama yaitu memetakan strategi yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi visi dan misi perusahaan. Peta strategi yang mendefinisikan cara pencapaian tujuan individu sebagai sebuah perusahaan adalah salah satu bagian terpenting dari BSC. Yang kedua yaitu memulai dengan sebuah konta untuk indikator keuangan tradisional. Perspektif pertama BSC berkaitan dengan indikator keuangan yang biasanya disertakan dalam laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, yang ketiga menambahkan konta untuk proses internal. Perspektif proses internal mencangkup bagaimana Anda menyelesaikan sesuatu sebagai sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu membuat kotak lain untuk pandangan pelanggan tentang perusahaan. Perspektif pelanggan dari BSC berfokus pada layanan pelanggan dan hubungan yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan Anda. Yang kelima, sertakan perkembangan dan inovatif, mencangkup semuanya, mulai dari peningkatan komputer dan peralatan hingga pendidikan karyawan. Yang keenam, uraian tujuan perusahaan di masing-masing perspektif, membuat tujuan umum dari perspektif yang meliputi keuangan, pelangganan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu gambaran panah untuk menunjukkan hubungan antara tujuan. Peta strategi menunjukkan bagaimana tujuan dalam suatu perspektif dapat mempengaruhi tujuan dalam perspektif lain. Nah, tahap yang kedua yaitu memilih ukuran kinerja strategis. Yang pertama yaitu ada identifikasi ukuran yang tepat pada setiap tujuan, lakukan brainstorming dalam kemungkinan tindakan untuk setiap tujuan, lalu tentukan opsi mana yang mungkin memberikan informasi yang berguna. Yang kedua yaitu ubah tujuan yang lebih spesifik mungkin. Tujuan awal dalam setiap perspektif itu berkemungkinan lebih tidak jelas dan tidak dapat diukur. Yang ketiga yaitu menentukan target jangka pendek untuk setiap tujuan. Tetapkan setiap target berdasarkan periode yang biasanya Anda evaluasi kinerja perusahaan Anda, seperti target triwulan dan tahunan. Tahap yang ketiga yaitu meluncurkan inisiatif strategi. Pertama, pilih proyek yang memajukan perusahaan menuju tujuannya. Proyek yang bagus memberikan Anda informasi yang dapat Anda gunakan untuk pembuatan perusahaan yang berada di jalur yang benar untuk mencapai targetnya. Yang kedua yaitu menentukan pemimpin untuk setiap inisiatif yang dibuat. Pilih pemimpin proyek yang memiliki wewenang, pengalaman, sumber daya, dan pengelolaan inisiatif. Nah, yang ketiga yaitu alokasi sumber daya perusahaan untuk mendukung berbagai inisiatif.
Cari tahu apa yang Anda perlukan untuk menjalankan setiap inisiatif Anda dan susun keuangan perusahaan untuk memungkinkan dukungan yang Anda butuhkan. Beberapa inisiatif mungkin hanya membutuhkan waktu dan perusahaan, sementara yang lain memerlukan investasi dalam peralatan atau layanan. Yang keempat adalah susunan peta strategi ke masing-masing departemen. Saat Anda mengalihkan BSC, Anda hanya menerjemahkan tujuan perusahaan secara keseluruhan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk setiap departemen atau jenis karyawan. Terdapat 4 keunggulan dari Balanced Scorecard atau BSC. Yang pertama, komprehensif. BSC memberikan gambaran tentang suatu kinerja dari berbagai sudut pandang yang tidak hanya meliputi aspek keuangan, tapi juga pada aspek non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan pembelajaran dan pertumbuhan yang memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen secara lengkap dan keseluruhan. Yang kedua itu ada koheren. BSC memungkinkan bahwa seluruh indikator kerja itu saling berkaitan sehingga menciptakan keselarasan antara strategis tingkat tinggi dan aktivitas operasional sehari-hari. Dan yang ketiga itu seimbang. BSC tidak boleh hanya fokus pada pencapaian nilai jangka pendek, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor pendukung untuk menciptakan nilai jangka panjang seperti kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan inovasi. Dan yang terakhir, terukur. BSC haruslah terukur dengan jelas untuk memudahkan pengumpulan data dalam proses evaluasi kinerja, identifikasi tren, dan membuat keputusan dengan berdasarkan fakta dan data yang konkret. Kekurangan pada Balanced Scorecard yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil keuangan. Tidak ada jaminan bahwa tingkat keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target pada setiap bidang non-keuangan. Inilah masalah terbesar yang ada pada Balanced Scorecard karena adanya asumsi yang melekat bahwa tingkat keuntungan masa depan akan berasal dari pencapaian ukuran-ukuran Balanced Scorecard. Menentukan hubungan sebab akibat dari berbagai ukuran lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Kemudian fixation dan financial result, yang dimana itu pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak berkaitan dengan program insentif, sehingga tekanan baik dari pemegang saham maupun dewan direksi berpengaruh pada pencapaian target. Kemudian itu tidak adanya mekanisme perbaikan, yang dimana seringkali perusahaan tidak memiliki mekanisme perbaikan jika ukuran-ukuran hasil tidak ada. Kemudian itu ada ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran agar sigaris dengan perubahan strategi. Hasilnya adalah perusahaan menghasilkan ukuran yang berdasarkan strategi sebelumnya. Yang terakhir itu ada pengukuran terlalu berlebihan. Beberapa kali ukuran kritis dapat diakur pada supervisor tanpa keterangan, fokus kesulitan dalam menentukan trade-offs. Berikut beberapa lampiran jurnal yang digunakan sebagai acuan dalam membuat materi Balanced Scorecard dari kelompok 3A. Saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.